Habibnya tuh datang cuma di jalan masih banyak orangnya, soalnya jalannya halus. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi. Nama anak di pot kambangnya nah. Hah? Kambang mana? Sini kan? Itu kan? Itu sini. Di gua situ. Tempat Ustaz. Nah, itu juga jadi kita merah. Udah saya gila anu, nah ya zoom olah. Kan dikit dia. Nah, pas kah? Pas ya, sama dikit. Di sini lagi, Le. Mantap nah. Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Acara peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini segera kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, acara kedua kalam ilahi, acara ketiga tasmiyah, acara keempat mau'izatul hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Nufil bin Jindan. Acara kelima doa dan acara keenam penutup. Untuk mempersingkat acara pada malam hari ini, marilah kita buka acara kita dengan pembacaan surah dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Yang ini kami mintakan kepada Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Kaf, kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وبيته ولجميع المؤمنين والمؤمنات بسر النبي وبسر الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
dengan dibacakannya suratul Fatihah, mudah-mudahan acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara kedua yaitu kalam ilahi. Untuk ini kami mintakan kepada adik kita Muhammad Rizik, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa qutilan qalabtum ala aqabikum وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب
ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Dengan dibacakan Al-Quran tadi, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu tasmiyah. Untuk ini kami mintakan kepada Al-Habib Ahmad bin Nufil bin Jindan, kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. yang pula ini semua itu termasuk protokol pengajian Muhammad Devin Zikra Ramadika bin Yofan Hidayah. Semua itu termasuk protokol pengajian Muhammad Devin Zikra Ramadika bin Yofan Hidayah. Yang pula ini semua itu termasuk protokol pengajian Muhammad Devin Zikra Ramadika bin Yofan Hidayah. اللهم اجعلنا من اولاد السلام وبارك واشده ان الله سبحانه وتعالى يجعلنا من اولاد السلام ويجعل ابويه برا على هذه النيه الصالحه ومع الله بإنسان من النيات الصالحه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. Kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang saleh, taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dan bakti kepada orang tuanya, panjang umur, sehat badan, murah rezeki di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya Mau'izatul Hasanah. Untuk ini kami mintakan kepada Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Nufil bin Jindan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'ama wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-habib al-azam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi wa man ala silkihi intadam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Yang saya hormati para habaib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru, para kiai, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita sama-sama berkumpul memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah perkumpulan ini membawa kebahagiaan untuk kita sekalian. Orang-orang beriman kepada Allah taala pastinya berbahagia dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ma'ana farah bin Nabi asa alaina yadum. Itu Sayyidina Al-Habib Ali Habsyi, beliau mengatakan kita ini senantiasa bergembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembira dengan kelahirannya, bergembira dengan sebutan namanya, bergembira dengan sholawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab memang itulah yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada kita sekalian. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, katakan kepada sekalian umatmu, katakan kepada mereka semuanya, hendaknya mereka ungkapkan kegembiraan mereka, kebahagiaan mereka atas anugerah yang Allah berikan kepada mereka, atas rahmat yang Allah turunkan kepada mereka. Sebab kegembiraan yang mereka nyatakan, kegembiraan yang mereka ungkapkan atas karunia dan rahmat Allah, itu lebih mulia di sisi Allah daripada dunia seisinya yang kita kumpulkan. Khairun mimma yajma'un, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkumpulan kita saat ini nggak lain adalah bentuk ungkapan kebahagiaan kita atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita gembira, karena kita bahagia, karena kita senang atas kelahiran Rasulullah, kita bikin peringatan macam begini. Semua orang-orang sekampung pada kumpul, berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah cinta kita kepada Rasulullah, inilah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ditanya kenapa kita berkumpul malam hari ini, kita semua bakal menjawab karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau selama di Madinah di awal-awal permulaan itu belum bangun rumah, belum bangun masjid, masih proses pembangunan masjid, pembangunan rumah. Beliau tinggal selama beberapa bulan di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika beliau tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari itu, keluarga besarnya Abu Ayyub Al-Ansari yang juga tinggal bersama-sama bertetangga, itu gembira semuanya. Sampai ada anak-anak kecil, anak-anak gadis usia 8 tahun, 7 tahun, ya, daripada keluarga Abu Ayyub Al-Ansari dari suku Najjar. Mereka itu di waktu-waktu tertentu mereka berkumpul di samping rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Apa yang mereka lakukan? Mereka memukul rebana. Mereka memukul rebana macam kayak kita di sini. Kita pukul rebana, pukul hadrah, ya. Kemudian mereka lantunkan syair-syair pujian untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis seperti yang kita lakukan. Ini kita pukul rebana, hadrah, ya. Kita lantunkan syair-syair pujian untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gadis-gadis kecil itu umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, saat itu mereka pukul rebana di samping rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil melantunkan syair-syair yang indah. Di antaranya mereka katakan, "Nahnu jawarin min Bani Najjari ya habbadha Muhammadun min jari." Kami adalah gadis-gadis kecil dari suku Najjar, dan alangkah beruntungnya kami saat ini Nabi Muhammad menjadi tetamu dan tetangga kami. Masya Allah. Mereka lantunkan itu. Kenapa mereka bikin itu? Mereka ingin mencuri perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gadis-gadis kecil, bocah, anak-anak kecil ingin mencuri perhatian Rasulullah, dan ternyata mereka berhasil mencuri perhatian Rasulullah. Nabi saat itu di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari turun dari lantai atas, mendengar anak-anak yang sedang memukul rebana, melantunkan syair-syair indah memuji Rasulullah. Nabi turun dari lantai atas. Mereka nggak menyangka bahwa mereka berhasil mencuri perhatian Rasulullah SAW. Tiba-tiba ketika mereka berkumpul melantunkan syair, mereka dikejutkan dengan kehadiran Rasulullah yang datang kepada mereka. Terperanjat ini bocah, anak-anak kecil ini melihat Rasulullah di hadapan mereka. Maka saat itu Nabi dengan tersenyum manis di wajah anak-anak itu sambil mengatakan, "Wahai anak-anakku, kalian berkumpul saat ini memukul rebana, melantunkan syair pujian untukku. Apakah karena kalian cinta kepadaku?" Maka saat itu anak-anak ini menjawab spontan dengan tegas, dengan lantang, "Betul ya Rasulullah, demi Allah kami nggak berkumpul ini memukul rebana, melantunkan syair pujian, mencuri perhatianmu, nggak lain karena kami cinta kepadamu." Ini kita sekarang malam hari ini kalau ditanya sama Nabi, Allah, kalau Nabi datang di tengah-tengah kita,
Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Dan beliau tanya, kenapa kita kumpul di sini? Kenapa kita pukul rebana? Kenapa kita melantunkan syair? Kita semua serempak akan mengatakan karena kita cinta kepada Rasulullah SAW. Itu jawaban kita. Sekalipun kita tahu diri kita banyak kurang, diri kita berlumuran dosa, diri kita nggak patut untuk melihat Rasulullah SAW. Tetapi ya kita semua cinta sama beliau. Siapa sih di antara kita yang nggak punya cinta? Kita semuanya cinta kepada Rasulullah. Itu kalau beliau tanya, kita bakal bilang karena cinta. Nabi mendengar anak-anak ini mengatakan, ya Rasulullah, kami berkumpul karena cinta kepadamu. Maka Nabi SAW menjawab kepada mereka dengan senyuman, dengan akhlak, dengan perhatian. Beliau katakan, wahai anak-anakku, aku pun cinta kepada kalian. Masya Allah. Cinta nggak bertepuk sebelah tangan, dibalas cinta mereka dengan cinta oleh Rasulullah SAW. Terus nggak cuma itu, Nabi mengatakan, dan demi Allah, hanya Allah yang tahu betapa besar cintaku kepada kalian, kata Nabi. Masya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan hal yang sama kita dapat dari Rasulullah SAW. Kalau kita udah dicintai sama Nabi Muhammad, ya Allah, yang mau marah-marah nggak peduli kita. Mau langit jatuh, bumi nggak peduli. Nabi kalau udah bahagia, gembira, cinta sama kita, alhamdulillah, fa kullu man 'ala turabi turabu, katanya Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah. Yang di atas tanah biar jadi tanah. Yang penting kita udah dapat keridhaan Allah, keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Beliau orang yang akhlak mulia, yang memiliki akhlak mulia, budi pekerti, lembut, nggak sulit. Ketika bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua merasa nyaman. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau katakan, man ra'ahu badihatan haba, wa man khalatahu ma'rifatan habba. Masya Allah. Orang kalau lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di permukaan sekilas segan melihat wibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati tarta'idu minha fara'isul agwiyai minal bariyah. Raja-raja ya yang menakutkan itu kalau melihat Rasulullah, lutut mereka gemeteran. Kenapa? Melihat wibawa agung yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, orang kalau lihat Rasulullah sekilas ya segan karena wibawa Nabi Muhammad terlalu besar, terlalu agung. Tetapi kalau udah bergaul sama Nabi Muhammad, kenal baik, pasti jatuh cinta. Allahumma sholli alaihi. Semuanya begitu. Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali Al-Ansari, beliau bilang, saya mundu aslamtu ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mutabassima. Saya ini dari sejak masuk Islam nggak pernah tuh Nabi melihat saya mata berjumpa dengan mata, wajah berjumpa dengan wajah, melainkan Nabi melihat saya dalam keadaan senyum. Masya Allah. Itu sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi tabassuman fi wujuhi ashabi. Nabi orang yang paling murah senyum di wajah para sahabatnya. Beliau tersenyum. Beliau bertanya tentang keadaan mereka, duduk bersama mereka, makan bersama mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya mulia. Terkadang tuh seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh nggak segan dengan martabat beliau yang tinggi, nggak segan untuk datang berkunjung ke rumah sahabat-sahabatnya. Rumah mereka bukan rumah mewah, gubuk yang kecil, tapi beliau rela. Bahkan terkadang tidur siang di rumah sahabat-sahabatnya. Tidur siang di rumah sahabat-sahabatnya. Itu sampai diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seringkali tidur di rumah Anas bin Malik. Sebab Anas bin Malik ini, jadi waktu Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, itu disebutkan semua orang di Madinah bergembira dengan kedatangan dan kehadiran Rasulullah SAW. Sampai Sayyidina Anas bin Malik bilang, 2 hari yang sangat berkesan untukku, kata Sayyidina Anas bin Malik. Itu saya nggak pernah melupakannya seumur hidup. Yang satu hari bahagia, yang satu hari kesedihan. Tapi itu kedua hari itu adalah hari-hari yang sangat berkesan, berbeda dengan hari-hari yang lain. Apa itu?
Yang pertama adalah hari masuknya Rasulullah ke kota Madinah. Itu sampai Sayyidina Anas bin Malik, itu adalah hari yang paling bahagia yang pernah kami rasakan dalam hidup kami, kata Sayyidina Anas bin Malik. Dan ketika beliau masuk, saya menyaksikan adha'a min hakul syai', segala sesuatu yang ada di kota Madinah menjadi terang benderang dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hari yang pertama. Hari yang kedua, kata Sayyidina Anas bin Malik, ya, adalah hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hari yang paling menyedihkan, nggak bisa kami lupakan. Sampai Sayyidina Anas bin Malik bilang, adlama minha kullu syai', segala sesuatu di kota Madinah menjadi gelap gulita dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai anak-anak kecil ketika wafat Rasulullah mengatakan, agamatil qiyamah, apakah kiamat udah datang? Kok keadaan jadi gelap begini? Mereka nggak melihat cahaya lagi dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasil ketika Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, semua sahabat gembira. Penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang silih berganti ke rumahnya Abu Ayyub untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang, ada yang bawa hadiah macam-macam. Sampai datang seorang wanita. Kebetulan perempuan ini punya hubungan dengan Rasulullah, hubungan kekeluargaan. Jadi sama Nabi itu nggak batal wudhu. Ya, jadi hubungannya itu dari susuan. Ya, Nabi SAW sama perempuan ini masih ada hubungan susuan, nggak batal wudhu. Yaitu Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ya, masih ada hubungan keluarga dekat dengan Rasulullah, nggak batal wudhu. Perempuan ini datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, nggak ada penduduk Madinah melainkan datang kepadamu ingin mengambil berkah darimu dengan membawa hadiah. Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah untuk saya persembahkan kepadamu sebagai hadiah. Tetapi saya datang kemari, saya juga ingin mengambil berkah. Saya ingin memberikan kepadamu sesuatu yang paling berharga yang saya miliki. Sebagai hadiah dari saya, berharap keberkahan darimu. Nabi tanya, apa yang kau ingin berikan kepadaku? Maka Ummu Sulaim bilang, ya Rasulullah, saya persembahkan putraku untukmu. Masya Allah, saya serahkan anakku ini, Anas bin Malik, aku serahkan kepadamu, aku berikan kepadamu, biar dia menjadi pelayanmu, mengabdi di rumahmu, membantu engkau urusan apa yang kau inginkan. Maka persembahan itu diterima oleh Rasulullah SAW. Persembahan itu diterima. Anas bin Malik saat itu usianya 10 tahun, lebih kurang. Anas bin Malik sejak saat itu beliau tinggal sama Nabi. Masih bocah, umur 10 tahun, belum balik. Keluar masuk rumahnya Nabi udah nggak pakai izin lagi, artinya udah orang dalam. Terus juga belum balik. Jadi masuk ada perempuan di dalam nggak ada masalah. Anas bin Malik dia bantu-bantu Rasulullah SAW. Dia ngebersihin rumah, apa yang diperintahkan Rasulullah dia patuh. Emang begitu dari awal. Anas bin Malik bilang, saya selama 10 tahun mengabdi di rumahnya Rasulullah, mengabdi kepada Nabi Muhammad SAW. Dan selama 10 tahun saya nggak pernah dapetin Nabi marah sama saya. Allahumma sholli alaihi. Padahal saya bikin salah. Seperti mungkin ada pembantu yang bekerja di rumah kita bikin salah, mecahin piring atau apa. Saya bikin salah, kata Anas bin Malik. Tapi nggak pernah Nabi Muhammad marah sama saya. Selama 10 tahun saya tinggal bersama Rasulullah, membantu-bantu di rumahnya, diperintahkan ini dan itu oleh Rasulullah. Nggak pernah Nabi Muhammad marah atas kesalahan yang saya lakukan. Bukan saya nggak bikin kesalahan, saya bikin. Tapi memang Nabinya nggak pernah marah. Nggak pernah marah, nggak pernah menegur kesalahan saya, kurang lebih sama saya. Sampai Anas bin Malik pernah bilang, ya, satu kali saya pernah diperintahkan oleh Rasulullah pergi ke satu tempat untuk membeli atau mengambil beberapa keperluan Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang, ya Anas, coba pergi ke sana ambil barang ini cepetan, buru-buru, sebab ini penting, apa mendesak. Anas bin Malik bilang, sekarang saya berangkat ya Rasulullah. Berangkat Anas bin Malik, bocah, anak kecil usia 11 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Begitu dia keluar di tengah jalan, melihat teman-temannya yang seumur itu lagi main di jalan. Anak kecil ngelihat teman-temannya main di jalan, ikut bermain, lupa sama perintah Rasulullah SAW. Dia main, Nabi nunggu lama.
Anas bin Malik lupa dengan perintah Rasulullah, dia asyik main sama teman-temannya di jalan. Tiba-tiba kata Anas bin Malik, saya dikejutkan dengan seseorang di belakang saya memeluk saya dari belakang dengan kerak, dengan kuat, sambil menutup kedua mata saya dengan kedua telapak tangannya. Saya terperanjat, siapa ini yang melakukan itu? Ditutup mata dari belakang sambil dipeluk dengan erat. Tetapi saya baru sadar dari dinginnya tangan itu, lembut dan harumnya, saya sadar ini tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi dari belakang memeluk Anas bin Malik dan menutup kedua matanya Anas bin Malik. Seakan-akan Nabi ikut bermain bersama Anas bin Malik. Itu Anas cerita. Saat itu beliau peluk saya dari belakang dengan erat. Saya berpikir ini kesempatan emas yang gak terjadi dua kali. Maka saat itu saya sandarkan pundak saya ini, belakang saya di perutnya Rasulullah SAW. Dan saya gosok di belakang saya di perutnya Rasulullah. Kapan lagi bersentuhan dengan Rasulullah SAW? Sambil saya berpura-pura mengatakan, siapa ini lepaskan. Tapi dia udah tahu ini Rasulullah, cuman sengaja seperti itu, ikut dengan alur permainan itu. Sambil dia mencuri-curi kesempatan menggosokkan belakangnya itu di perutnya Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Nabi melepaskan. Begitu Nabi melepaskan, Anas baru ingat, disuruh sama Nabi tadi. Nabi yang datang ke sini nyariin di jalan. Nabi bilang, ya Anas, ainal hajah, mana itu yang tadi saya suruh? Saya nunggu dari tadi. Anas bilang, sekarang juga saya berangkat ya Rasulullah. Kalau kita kan udah ngamuk duluan, udah marah, ditungguin dari tadi. Kalau kita, tapi Nabi Muhammad enggak. Anas bin Malik itu waktu juga bilang, sekarang ya Rasulullah saya berangkat. Langsung berangkat, lari, bocah, anak kecil, lari, beranjak. Baru beberapa langkah, Anas berhenti, menoleh ke belakang melihat Rasulullah SAW. Anas bin Malik bilang, demi Allah, ma ra'ani illa mutabassiman. Yang saya dapetin saat menoleh melihat wajah Rasulullah, yang saya dapati hanyalah senyuman manisnya Nabi Muhammad SAW. Itu kenangan manis yang gak pernah saya lupa, kata Sayyidina Anas bin Malik. Terus banyak lagi saya ngurusin Nabi Muhammad, saya membawakan sendalnya Rasulullah, mempersiapkan air wudhunya, kata Sayyidina Anas bin Malik. Sampai akhirnya, itu kan waktu pertama kali usianya Anas bin Malik 10 tahun. Berlalu 1, 2, 3 tahun, atau usia Anas bin Malik sekitar 15 tahun, beliau datang kepada Nabi menghadap, ya Rasulullah, semalam saya udah balik, baru balik. Nabi Muhammad bilang, kalau gitu lanjutkan pelayananmu kepadaku, tetapi masuk rumah mesti izin. Sebab kan di dalam rumah ada perempuan. Kalau dulu dia masih boleh, masih bocah, belum balik. Anas bin Malik bilang, demi Allah, saya nggak pernah sedih sebagaimana hari itu. Kenapa? Dulu biasanya masuk bolak-balik semau saya. Sekarang udah nggak bisa lagi, udah terhalang karena saya udah balik. Dia bilang begitu. Walhasil, satu kali ibunya Anas bin Malik itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini putraku Anas ini selalu melayanimu, membantu segala urusanmu di rumah. Doakan dia. Ini ibu begitu. Kalau kita ini ibu-ibu punya anak, kalau ada ulama, orang-orang soleh datang minta doa dari mereka untuk anak-anak kita, diajarkan. Ibunya Anas bin Malik begitu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini putraku, dia udah lama berkhidmat kepadamu, doakan dia. Didoain sama Nabi. Di antaranya Nabi bilang, didoain 4 doa. Yang pertama, Allahumma barik li Anas fi umri wa fi mali wa fi auladi wa dzurriyyati wa adkhilhul jannah. Nabi doakan, ya Allah, berkahi Anas bin Malik, umurnya, hartanya, anak keturunannya, dan masukkan dia ke dalam surga. 4 doa. Tapi Nabi kalau udah doa dikabulin sama Allah, nggak tanggung-tanggung. Anas bin Malik cerita setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau cerita, demi Allah, ini 4 doa nih, 3 saya udah lihat, tinggal yang terakhir saya belum lihat. Bagaimana?
saya didoain sama Rasulullah biar berkah umur saya panjang. Anas bin Malik bilang, umur saya panjang banget. Ini setelah wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hidup dan hidup dan hidup sampai saya bosan hidup nggak mati-mati, kata Anas bin Malik. Sampai saya bosan hidup mau mati nggak mati-mati. Anas bin Malik bilang. Beliau wafat di usia 90 sekian tahun. Dalam riwayat di atas 100 tahun wafatnya. Dan beliau Anas bin Malik adalah salah satu sahabat terakhir yang wafat di kota Basrah. Salah satu sahabat yang terakhir wafat di kota Basrah. Dan beliau di antara sahabat-sahabat yang meninggal terakhir. Kenapa bisa gitu? Didoain sama Nabi panjang umur sampai pol udah habis. Paling akhir di kota Basrah dari sahabat yang wafat Anas bin Malik. Sampai dia bilang saya hidup dan hidup dan sampai saya bosan hidup nggak mati-mati. Didoain sama Rasul panjang umur. Wafat di usia sekitar 90, dalam riwayat 100, dalam riwayat lebih dari itu. Kedua, didoain sama Nabi Muhammad SAW biar berkah rezekinya, hartanya. Anas bin Malik bilang, saya tinggal di kota Basrah, kota besar, kota Basrah. Anas bin Malik bilang, saya tinggal di kota Basrah, kota besar itu. Saya toleh kanan kiri mau cari orang yang lebih kaya dari saya, nggak dapat. Nggak dapat sama sekali. Mau cari orang yang lebih kaya dari saya, nggak ada. Terus yang istimewa tahu apa kata Anas bin Malik? Saya ini punya kebun, sama seperti orang lain punya kebun. Cuman bedanya kebun sama, pengairannya juga sama, ya, pohonnya juga sama, ya, perawatannya sama. Cuman bedanya orang lain panen setahun sekali, saya panen setahun 2 kali. Semua kebunnya Anas bin Malik seperti itu. Orang lain sekali panen, Anas bin Malik 2 kali lipat, 2 kali panen. Terus yang luar biasa lagi apa tahu? Kemarau panjang pacaklik melanda. Semua orang sawahnya kering. Kebun-kebun mereka gagal panen. Para pekerja yang ada di sawahnya Anas bin Malik di kebun mengadu kepada Anas bin Malik, ya Anas, pacaklik, kemarau panjang nggak turun hujan. Yang lain sawah mereka, kebun mereka udah gagal panen, tinggal kita ini. Akhirnya Anas bin Malik bilang, baik, ayo kita ke kebun, ayo kita ke sawah. Berangkat Anas bin Malik bersama para pekerjanya. Kemudian Anas bin Malik gelar sejadah, dia sholat 2 rakaat di dalam kebunnya, di dalam sawahnya itu. Lepas dia sholat, dia doa, ya Rabb, turunkan hujan. Dia angkat tangan minta sama Allah hujan, nggak dia turunkan tuh tangan, melainkan hujan turun dengan lebatnya. Saat itu juga hujan turun. Terus beliau bilang kepada para pekerjanya, coba lihat sampai di mana ini hujan. Begitu diperiksa, ternyata nggak ada satu tetes yang keluar dari batas kebunnya Anas bin Malik. Sama sekali, nggak ada satu tetes yang keluar dari batas kebunnya Anas bin Malik. Ini nggak lain berkat doanya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad SAW mendoakan Anas bin Malik agar dikasih berkah di dalam hartanya. Terus yang luar biasa lagi apa? Didoain sama Nabi yang ketiga tadi apa? Biar dikasih berkah anak keturunannya. Banyak anaknya Anas bin Malik. Beliau menikah banyak dan punya anak banyak. Itu beliau bilang, saya punya anak banyak sekali. Anak kandung, nggak dihitung cucu, nggak dihitung cucu. Ini anak kandung. Beliau bilang saya punya anak banyak sekali, banyak sekali. Berapa banyak? Itu pernah terjadi di kota Basrah itu wabah penyakit to'un, sehingga dalam satu hari itu ribuan orang meninggal. Termaksud anak-anaknya Anas bin Malik yang meninggal. Anas bin Malik bilang, saya saat terjadi to'un di kota Basrah, anak-anak saya banyak yang meninggal, saya mengubur mereka dengan tangan saya sendiri. Ini anak kandung, nggak bicara cucu. Yang saya kubur dengan tangan saya sendiri 80 anak. Ibu-ibu punya anak berapa di sini? Paling banyak rekornya berapa di sini anaknya? Ada 10, 12. Ya, 10, 12. Lebih dari itu jarang. Nah ini nggak tanggung-tanggung. Anas bin Malik berkat doanya Nabi didoakan biar anak keturunannya banyak.
Berapa? Beliau bilang, ini yang saya kubur dengan tangan saya, yang wafat pada saat terjadi wabah penyakit, 80 anak. Itu yang beliau kubur dengan tangan dia sendiri. Itu anak kandung, semuanya nggak bicara cucu. Terus ketika Anas bin Malik wafat, yang menghantar jenazah beliau itu banyak. Anak kandungnya yang ngantar berapa banyak? Ini bicara anak kandung, nggak bicara cucu, nggak bicara jamaah yang ngantar jenazahnya. Hanya anak kandungnya doang yang ngantar jenazahnya Anas bin Malik. Tahu berapa? 120 anak. Jadi total berapa ibu-ibu anaknya Anas bin Malik? 200 anak. Berkat doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Didoain nama Nabi supaya punya anak keturunan berkah dan berkah. Terus tahu nggak yang istimewa apa? Ya, itu 200 anak, 198 anak laki-laki semuanya. Anas bin Malik nggak punya anak perempuan kecuali 2 anak perempuan. Selebihnya 198 anak itu laki-laki. Nah, ini kan kalau kita bilang ini nggak wajar. Bukan nggak wajar, ini doanya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi udah doa, kontan, nggak tanggung-tanggung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anas bin Malik bilang, ini 3 hal saya udah lihat: umur panjang, harta berlimpah, terus anak keturunan yang banyak. Ya, tinggal yang keempat saya belum lihat. Didoain sama Nabi yang keempat apa? Masuk surga. Ya iya, kalau dia udah masuk surga dia nggak bisa cerita sama kita. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita yang kumpul di sini ngelihat Anas bin Malik di surga, dan kita bareng-bareng beliau di surga insya Allah. Anas bin Malik pernah bilang, saya sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, saya bilang sama Nabi, saya datang kepada Rasulullah, saya bilang, ya Rasulullah, nanti di hari kiamat kasih saya syafaat. Nabi bilang, ana fa'ilun insyaallah, saya akan kasih kamu syafaat, kata Sayyidina Rasul SAW. Terus saya bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti di hari kiamat biar ingat-ingat saya, inilah Anas, pelayan kecilmu, katanya Sayyidina Anas bin Malik, jangan lupakan saya. Nabi bilang, enggak, saya enggak lupa. Nanti di hari kiamat, kata Nabi, kamu cari saya. Anas bin Malik bilang, nyari Rasul di mana? Hari kiamat menakutkan, banyak orang. Nabi bilang, cari saya pertama di mizan, timbangan, atau di jembatan Sirat, atau di telaga. Itu saya pasti ada di salah satu dari 3 tempat itu. Cari saya di situ, insya Allah kita ketemu. Masya Allah. Inilah Rasulullah Nabi kita. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan beliau. Terkadang Nabi itu tidur siang di rumahnya Anas bin Malik. Bahkan itu pernah sekali jadi Anas bin Malik ini ayahnya meninggal. Ayahnya udah meninggal lama, sebelum Nabi Muhammad hijrah. Ibunya Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim, wanita yang luar biasa hebat, masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah. Terus satu kali setelah Nabi Muhammad hijrah ini, beliau hubungan dekat. Anas bin Malik juga menjadi pelayannya Rasulullah. Ummu Sulaim ini dilamar sama satu orang laki-laki. Laki-laki ini saat itu seorang kafir, belum masuk Islam. Namanya Abu Talha. Abu Talha datang kepada Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Abu Talha bilang, ya Ummu Sulaim, saya minat untuk melamar kamu dan menikahi kamu. Ini saya cerita sama ibu-ibu, lihat bagaimana akal wanita-wanita sahabat masa itu. Akal yang cerdas, pemikiran yang maju. Ibunya Anas bin Malik ketika dilamar oleh laki-laki ini kafir, dia nggak marah, dia nggak apa. Ibunya Anas bin Malik bilang kepada Abu Talha, ya Abu Talha, innaka rajulun laysa bimarghubin anhu. Kamu ini adalah laki-laki yang tidak pantas untuk ditolak lamaranmu.
Itu ucapannya begitu apa namanya? Begitu cerdas. Kamu ini nggak pantas ditolak. Cuman ada satu masalah. Saya seorang yang beriman kepada Allah. Kamu musyrik penyembah berhala. Itu doang permasalahan. Katanya ibunya Anas bin Malik, gini deh. Kalau kamu mau masuk Islam, kita nikah, urusan mahar jangan pikir. Katanya ibunya Anas bin Malik, saya nggak bakal minta mahar apapun, keislamanmu aja, itu aja. Katanya ibu Anas bin Malik. Abu Talha nggak serta-merta main menikah gitu aja karena apa namanya masuk Islam karena pernikahan, enggak. Beliau bilang, kasih saya waktu untuk berpikir. Maka pulang Abu Talha, dia merenungkan tentang Islam, tentang iman, sampai akhirnya syarah Allah sadrul Islam. Allah melapangkan dadanya untuk masuk ke dalam agama Islam. Hingga akhirnya dia menikah dengan Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Dan sejak saat itu keislamannya Abu Talha luar biasa. Sholat 5 waktu bersama Rasulullah, ikut berjuang. Karena Ummu Sulaim ini dekat dengan Nabi, punya hubungan keluarga, Nabi juga sering ketemu. Otomatis Abu Talha yang menjadi suami barunya Ummu Sulaim dekat sama Nabi hubungan. Sampai akhirnya, apalagi Anas bin Malik tinggal di rumahnya Rasulullah. Abu Talha bilang, kita undang Nabi ke rumah kita. Macam kita nih, kalau ada ulama, ada guru-guru kita, para kiai kita, mengharap kehadiran mereka ke rumah kita. Abu Talha bilang, kita mau undang Nabi Muhammad ke rumah kita. Untuk apa? Ini rumah kita biar berkah. Bagaimana kita mau Nabi Muhammad sholat di rumah kita? Itu tempat sholatnya Rasulullah, bahkan nanti kita sholat di situ. Akhirnya Abu Talha menghadap kepada Rasulullah, menyampaikan niatnya itu. Nabi bilang, baik, saya datang. Kebetulan Abu Talha ini setelah menikah dengan Ummu Sulaim hamil, punya anak. Anaknya masih kecil, usia 3 tahun setengah. Biasanya itu kan anak lagi umur segitu lagi lucu-lucunya, lagi sering main, yang manja sama abahnya gitu. Terus kalau zaman dulu nggak ada handphone. Kalau anak kita kan mainnya handphone sekarang ya. Zaman dulu enggak, mereka main di jalan. Ayam kalau dipegang sama anak kecil umurnya nggak panjang tuh biasanya tuh. Iya, sehari udah mati tuh ayam. Burung-burungan kecil tuh, merpati, dipegang, diremes sama bocah, mati bentaran. Wah, subhanallah, ini anak namanya Abdullah. Ini anak usia 3 tahun itu dia punya burung kecil, mungkin burung merpati atau burung apa, ya, punya burung kecil. Dia pegang, dimainin sampai tuh burung mati. Ya, bocah ngelihat burungnya mati nangis. Burung itu mati nangis. Nah, dihibur sama ayahnya. Nah, kisah matinya si burung ini sampai kepada Rasulullah, diceritain oleh ayahnya. Ya Rasulullah, anak saya punya burung, dimainin sampai mati, dia nangis, saya hibur. Ternyata kejadian itu dipegang sama Nabi, nggak dilupain. Tatkala Abu Talha mengundang Nabi Muhammad ke rumah, begitu datang, dapetin bocah ini Abdullah lagi main depan pintu rumah. Nabi datang depannya Nabi, ini bocah Abdullah. Langsung dipanggil sama Nabi, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair, kata Nabi. Ya Aba Umair, apa yang terjadi dengan burung kecilmu? Diingetin lagi seperti kita bilang sama bocah tuh, burungnya mati, ayamnya mati, gimana itu ceritanya? Nabi sampai begitu. Lihat, sama anak kecil Rasulullah seperti itu. Nabi bilang, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan Nugair? Oh, ini bocah ditanya gitu, dia nafsu, dia ceritain sama Nabi SAW. Masuk Nabi ke rumahnya Abu Talha. Begitu masuk, nggak pakai duduk lagi, langsung ngomong kepada Abu Talha, aina turid an usalliya min baiti? Di mana kamu mau ya Abu Talha, saya sholat dari rumahmu ini. Maka ditunjuk di situ ya Rasulullah. Abu Talha gelar karpet atau tikar, Nabi sholat di situ. Lepas sholat, tetangga-tetangga pada datang mendengar Nabi datang ke rumahnya Abu Talha. Datang tetangga-tetangga ikut menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Terus Ummu Sulaim menyiapkan makanan manisan-manisan macam kayak kita nih. Nabi duduk ikut makan, ngobrol sama tetangga-tetangga
Sampai Nabi nanya, mana si Fulan? Fulan ada ya Rasulullah. Fulan mana? Lagi kerja ya Rasulullah. Dan begitu ngobrol panjang lebar dengan Nabi Muhammad, dengan mereka berbicara ngobrol dengan Rasul. Rasul pun juga ikut bersama mereka. Sampai setelah itu Nabi pun, subhanallah, ini bocah Abdullah ini yang dipanggil sama Nabi dengan sebutan Abu Umair. Beberapa waktu kemudian sakit parah. Zaman itu kan gak ada rumah sakit kayak sekarang, gak ketolong dengan mulai sekarang sakit keras. Alhasil, ini saya cerita gini biar ibu-ibu tahu bagaimana dahulu seorang wanita dengan suami. Ummu Sulaim ini, dia urus tuh anaknya yang sedang sakit keras. Si suami tetap ngurusin, tapi juga punya kesibukan bekerja di pasar. Alhasil, ini anak makin parah keadaannya. Penyakitnya makin parah. Sampai akhirnya suatu hari, sang suami ini Abu Talha pergi ke pasar pagi. Biasanya pulang udah malam. Dari pagi berangkat. Ini anak dalam keadaan makin parah penyakitnya. Tapi kan pekerjaan gak bisa ditinggal. Berangkat Abu Talha kerja di pasar. Ketika Abu Talha di pasar, subhanallah, ajal menjemput. Menjelang maghrib, ini anak meninggal dunia, wafat. Abu Umair ini menjelang maghrib wafat. Ibu-ibu kira-kira kalau punya anak usia 3 tahun meninggal dunia, sedih gak kira-kira? Pastinya sedih lah. Sedih luar biasa. Ya mungkin kita udah nangis, gerung, udah teriak-teriak kan panjang lebar. Nah ini wajar seorang ibu nangis. Tapi lihat, dia lebih memprioritaskan bagaimana melayani suaminya. Dia sedih anaknya wafat, dia nangis. Suaminya masih di pasar, belum balik. Dia tuntaskan tuh nangisnya saat itu. Setelah itu, begitu malam tiba, ini anak dibersihkan oleh Ummu Sulaim, ditaruh di kamarnya, ditutup. Nggak lama setelah itu, ibunya Anas bin Malik tahu suaminya sebentar lagi datang, dia mandi, dia dandan, dia sedia makan. Datang suaminya. Begitu suaminya datang, kalau ibu-ibu nih, yang pertama bakal ngomong apa? Suamiku, anak saya saat meninggal, kan gitu. Ibu tuh deh. Tapi Ummu Sulaim enggak. Begitu suaminya datang, suaminya nanya, ngelihat istrinya udah mandi, udah dandan dengan wewangiannya, sedia makan sudah. Suaminya nanya, gimana kabar anak kita? Itu waktu gelap, udah malam. Sang istri tahu bilangnya apa? Anak kita saat ini dalam keadaan yang paling tenang. Nggak dibilang wafat, dibilang dalam keadaan paling tenang. Si suami dengar gitu senang, karena dia kira nih anak yang tadinya sakit uring-uringan udah tenang, istirahat, udah bisa tidur. Suaminya pikir begitu. Dia bilang alhamdulillah. Udah, nggak mau lihat. Takut kalau masuk ke kamar ngeganggu. Duduk sama istrinya, sedia makan. Udah selesai makan, ya. Malam itu mereka tidur malam pengantin. Malam pengantin. Kebetulan Ummu Sulaim dia dandan secantik-cantiknya jadi malam pengantin. Pagi hari, lepas sholat subuh, balik ke rumah Abu Talha. Mau lihat bayi nih, sebelum lihat bayi, mau lihat anak. Sebelum lihat anak disediain sarapan. Ummu Sulaim ngomong sama suaminya, wahai suamiku, ya Abu Talha, saya mau tanya, boleh gak? Boleh, silakan. Kita punya tetangga, berapa waktu lalu kasih pinjam kepada kita nampan makanan. Ini nampan bagus banget. Cuma dia pinjemin, titip sama kita, dia pinjemin. Ini bagus banget. Saya suka sama ini nampan. Iya terus. Nah kemarin tetangga kita yang pinjemin nampan minta dibalikin itu nampan. Boleh gak kira-kira saya nggak kasih, saya simpan di nampan? Abu Talha bilang enggak lah, nggak boleh. Itu kan cuma pinjaman. Dia minta dibalikin, ya harus kita balikin. Tapi saya
saya suka banget sama ini nampan. Katanya Ummu Sulaim, Abu Talha bilang, sekalipun kamu suka, tapi bukan milik kita. Yang punya minta dibalikin, harus kita balikin dengan lapang dada. Setelah itu Ummu Sulaim bilang, wahai suamiku, kita dikasih titipan sama Allah, dan yang punya titipan minta dibalikin. Apa maksudmu? Anak kita kemarin wafat. Terperanjat Abu Talha, kaget. Kagetnya bukan dengan wafat anaknya. Tahu kenapa? Yang bikin dia terperanjat, kok bisa seorang wanita saat anaknya wafat dia melayani suaminya dengan pelayanan yang terbaik. Malam itu malam pengantin. Terperanjat Abu Talha, nggak bisa ngomong. Ini istimewa. Sampai akhirnya nggak banyak ngomong, menghadap kepada Rasulullah. Begitu menghadap kepada Rasul, dia ceritakan apa yang terjadi, anaknya wafat. Tapi yang menarik bukan itu. Kok bisa seorang ibu yang anaknya wafat bisa melayani suaminya dengan pelayanan semacam itu? Sampai ibaratnya seperti saya katakan, malam pengantin. Ibu-ibu, bapak-bapak paham deh maksudnya. Nabi dengar begitu terperanjat. Hah? Malam itu kalian malam pengantin? Iya ya Rasulullah. Itu yang saya nggak habis pikir. Kok bisa seorang perempuan anaknya wafat seperti itu? Nabi dengar gitu bangga melihat seorang wanita yang memprioritaskan suaminya, memberikan pelayanan yang terbaik, sekalipun saat itu dia bersedih dengan wafat anaknya. Sampai saat itu Nabi saking gembiranya dan bangganya mendoakan, barakallahu lakuma fi lailatikuma, barakallahu lakuma fi lailatikuma, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi malam pengantin kalian, kata Rasulullah. Diulang 3 kali. Ternyata itu doanya Nabi benar, macam kayak doanya Anas bin Malik tadi. Didoain malam itu tuh sebagai malam pengantin yang penuh berkah. Benar. Ternyata malam pengantin itu Ummu Sulaim hamil lagi. Hamil. Lahir dari Ummu Sulaim dari itu malam itu seorang anak laki-laki dinamakan juga Abdullah. Ini Abdullah tumbuh dewasa, dia menikah. Setelah menikah dia punya anak, 10 anak, semuanya penunggang kuda mujahid fisabilillah dan semuanya hafal Quran. Berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Tapi doanya Nabi Muhammad itu nggak keluar, melainkan tatkala mendapati seorang istri yang melayani suaminya dengan pelayanan yang luar biasa itu. Dan ini semua tahu ibu-ibu apa? Ini didikannya Muhammad. Ini didikannya Rasulullah SAW kepada wanita-wanita masa itu. Nah kita ini sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, dari peringatan Maulid Nabi Muhammad, ambil yang semacam ini. Ya, pertama, ini kisah pelajaran penting bakal ibu-ibu sekalian di dalam bagaimana kita mengurus suami kita, melayani mereka. Juga saya mau bilang buat suami-suami, ya bener, suami-suami dengar gini gembira nih. Wah, bener gak? Ya tapi saya bilang, ya kita juga sebagai suami jadikan diri kita layaknya Abu Talha, sehingga kita dapat istri yang melayani kita layaknya Ummu Sulaim melayani Abu Talha. Iya dong. Kalau kita nggak layak, ya istri kita juga mau layanin kita bagaimana? Benar. Jangan kita mau enak sebelah begitu aja. Iya ibu-ibu, setuju nggak? Tapi kita menjadi suami yang terbaik. Nabi SAW bilang, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, kata Nabi Muhammad, adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik dari kalian dengan keluarganya. Masya Allah. Nah kita nih sebagai suami, sebagai ayah, jadikan diri kita yang terbaik untuk istri kita, untuk keluarga kita, maka istri kita pun akan menjadi wanita yang terbaik bagi kita. Ya Rabb, dari perayaan Maulid yang kita hadiri, insya Allah kita jadi orang-orang yang bertakwa. Kita jadikan Rasulullah sebagai panutan yang terbaik bagi kita sekalian. Alhamdulillah, insya Allah ibu-ibu pulang, bapak-bapak pulang dari sini mendapat keberkahan besar dari Allah.
segala doa-doa kita diijabah oleh Allah, segala harapan kita diberikan oleh Allah Ta'ala. Oh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin wa ya ajlul ajlin wa rahmal masakin wa dzul quwwatil matin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين ويا رحم المساكين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada cerita atau kisah yang paling indah kecuali cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Al Habib Ahmad bin Naufil bin Jindan. Mudah-mudahan menambah cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.